Sini kita belajar, gimana guru mukni adalah ulama Betawi yang saat itu tetap masih, ada, masa-masa perjuangan ya. Masa-masa perjuangan meskipun tidak, dalam masa melawan penjajah, paling tidak melawan kebodohan. Ketika guru mukni itu membangun sebuah peradaban baru di kampung halamannya, yaitu di daerah Kuningan, saat itu, lingkungan sekitar itu adalah mabuk-mabukan, ya. Artinya, lingkungannya, lebih kepada hal yang tidak positif, yaitu lebih kepada hal-hal negatif. Nah, dari situ guru mukni bagaimana nih caranya, minimal agar remaja di sana itu mengalihkan waktunya, perhatiannya itu kepada hal-hal yang lebih bermanfaat, ya. Kepada hal yang lebih bermanfaat. Guru Bungni itu kaya raya, dia punya banyak sekali tanah, ya namanya orang Betawi itu terkenal dengan tuan tanah, ya kan. Tanahnya di mana-mana. Nah, termasuk Guru Mukni. Tetapi sebagian besar tanah yang dia punya, ya yang Guru Mukni punya adalah dibangun untuk majelis, ya untuk pengajian. Nah, kemudian remaja yang tadinya mabuk-mabukan itu diarahkan atau digiring waktunya itu kepada, majelis. Nah, untuk menarik perhatian saat itu kepada orang-orang sekitar mengikuti majelisnya adalah dengan membahas tema-tema yang berkaitan dengan kehidupan mereka. Misal, bagaimana tentang judi, bagaimana tentang mabuk-mabukan, bagaimana tentang membuang waktu yang sia-sia. Nah, dari situlah guru mukni, mengajak para remaja untuk, ikut dalam pengajian atau dalam majelisnya. Sampai kalian kalau ke Kuningan ya, itu ada, masjid tertua di Kuningan, nah itu salah satunya, Masjid Guru Mukni yang mendirikan, gitu. Padahal, jadi terkenal di Kuningan itu Guru Mukni. Nah, salah satu keturunannya itu ada, dosen IKI ya. Nah, Ibu apa, siapa? Amira Nahrawi. Nah, beliau adalah salah satu keturunan dari muridnya Guru Al-Mukni. Kemudian Kiai Lutfi Fatullah, beliau juga, guru besar hadis ya, yang, beberapa waktu lalu sudah meninggal, beliau aktif pengajaran kitab, Bukhari di TVRI. Nah, dari guru mukni ini kita dapat meneladani ya, bagaimana seorang guru itu mampu menjadi penerang, mampu menjadi pencerah di lingkungan sekitar adalah dengan mengajarkan apa yang sedang dibutuhkan ya oleh masyarakat sekitar. Jadi target atau fokus pengajaran mereka itu adalah kepada hal-hal yang sedang dibutuhkan. Saat itu maksiat banyak sekali terjadi di sekitar tempat guru mukni ya. Maka apa? Guru mukni menjadi mempunyai kewajiban bagaimana merubah ya tatanan masyarakat yang tadinya negatif kepada hal yang positif. Nah, banyak dari kitab-kitab hadis yang diajarkan oleh guru mukni itu berawal dari kitab fikih. Seperti tadi Bidayatul Mujtahid disyarah kembali, kemudian Bulughul Maram disyarah kembali. Nah, itu adalah kitab hadis yang mengkhususkan kepada kajian-kajian bab fikih. Saat itu karena apa? Masyarakat membutuhkan, yang dibutuhkan oleh masyarakat saat itu adalah pengetahuan tentang fikihnya. Gitu ya. Nah, kemudian kalau misalnya dilihat, misalnya seperti kemarin Nuruddin Araniri atau Hamzah Fansuri, kenapa yang banyak disyarah kitabnya itu adalah kajian tasawufnya? Karena memang saat itu situasi umat Islam sedang membutuhkan kajian tentang akidah, tentang teologi. Nah, makanya kitab-kitab tasawuf lah yang disyarah. Kemudian latar belakang dari mereka juga yang membuat banyaknya karya. Jadi kayak misalnya bisa dikatakan seperti ini. Setiap tokoh yang kita pelajari itu sebenarnya
konsentrasi ilmu yang mereka kuasai itu tidak hanya kepada ilmu hadis, tetapi berbagai macam ilmu, ya. Ada fikihnya, ada akidahnya. Kenapa? Karena dari banyaknya guru yang mereka pelajari, ya. Banyaknya pengetahuan yang mereka dapatkan ketika mereka menimba ilmu di Timur Tengah. Oh, dari situ kan latar belakang pendidikannya banyak. Ada yang dari fikihnya, ada yang dari akidahnya, ada yang dari muamalahnya, ada yang dari syariahnya. Ya, banyak sekali. Nah, kemudian menjadi fokus kajian kita kali ini adalah materi tentang bagaimana kiprahnya dalam bidang hadis. Gitu ya. Itu Guru Mukni. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan tentang Guru Mukni? Silahkan. Apa? Assalamualaikum Ibu, punten Winda izin bertanya boleh? Silahkan, Winda. Iya Ibu berarti semakin ke sini ulama-ulama hadis yang di Indonesia itu lebih ke karya ya Bu, soalnya kan kalau dulu yang Syekh Yasin itu terkenal dengan sanatnya ya, tapi semakin ke sini kayak Muhammad Kashful itu bukan lebih ke sanat, cuma lebih ke apa namanya syarah kitab, terus juga yang ini Abdul Mukni lebih ke syarah kitab, terus yang nanti ini yang apa Muhammad Muhajirin lebih ke syarah kitab bukan ke sanad. Berarti buat yang kajian sanad tuh kayak udah berhenti di Syekh Yasin gitu atau gimana Bu? Jadi gini, itu ada ciri khas karakter ya, bagaimana orang mensyarah kitab itu adalah sesuai dengan metode dan gayanya masing-masing. Syekh Yasin Al-Fadani memang dikenal dengan kajian sanatnya, sampai turun ke bawah yang saat ini murid dari Syekh Yasin Al-Fadani salah satunya adalah Kiai Marwazi ya, misalnya gitu. Nah, beliau-beliau inilah adalah pemburu sanat, memang kajiannya itu senang kepada kajian sanad. Bukan berarti selain mereka ini tidak mengerti sanad, tidak mencari sanad. Nah, itu tidak. Hanya saja pasti orang akan mencari siapa tokoh ini adalah dari kekhususan yang menjadi fokus kajiannya. Kayak misalnya sekarang Winda, kenapa banyak kita bahas tentang syarah? Karena syarah itu adalah lebih memudahkan kajian dan memahami hadis itu menurut bahasa yang kita pahami. Sebenarnya banyak sekali kitab syarah, kayak misalnya kitab Bukhari saja hampir ada 80 lebih kitab yang mensyarah kitab Bukhari. Artinya apa? Syarah di sini adalah bagaimana cara kita memahami isi hadis itu sesuai dengan kebutuhan yang kita punya. Makanya syarahnya itu ada yang Arab Melayu ya, ada yang syarahnya itu bahasa Melayu, ada yang syarahnya itu bahasa Indonesia. Nah, kalau di Darussunnah kitab syarah itu pada waktu Ustadz Dr. Sofin ya, itu tidak membolehkan santri untuk baca kitab syarah pada saat halaqah fajriyah atau ngaji pagi. Kenapa? Karena gampang, nggak usah mikir ya. Kitab syarah itu kan kita sudah membaca tafsirannya, kita sudah baca, sudah bisa mengetahui kandungan dari hadisnya itu apa, sehingga kita nggak mikir. Nah, kalau misalnya kitabnya bukan syarah ya, kita akan mencari setiap mufrodat, kemudian menggunakan nalar kita sendiri untuk mengerti maksud dari hadis itu apa, sesuai dengan pemahaman yang kita punya. Pastinya kita akan ketemu lagi dengan hadis yang lain. Satu kitab itu kita akan bertemu berkali-kali hadis yang diulang. Ya, ada pengulangan. Misalnya di bab fikih ada pengulangan hadis tentang mandi. Kemudian di bab toharo ketemu lagi hadis tentang mandi tadi. Nah, itu sangat memungkinkan dan memang seperti itu banyak ya. Jadi ada beberapa hadis yang diulang. Tujuannya adalah apa? Karena hadis itu bisa mencakup beberapa hal dan yang kedua untuk lebih menguatkan kandungan dari hadis itu sendiri. Gitu. Kalau makin ke sini makin banyak kitab yang disyarah adalah ya tadi untuk memudahkan umat kembali dalam memahami hadis yang disyarah tadi. Gitu. Kayak misalnya Bulughul Maram, Bidayatul Mujtahid, itu kenapa disyarah kembali? Ya agar masyarakat ketika membacanya dan mempelajari hadis lebih mudah lagi dimengerti. Jadi nggak salah paham terhadap hadis tersebut.
karena gini ya, mensyarah sebuah hadis itu tidak mempunyai patokan khusus. Dia gaya, metode itu tergantung bagaimana tokoh yang mensyarahnya tadi. Tentunya menggunakan pemahaman-pemahaman dan juga gaya berbahasa yang menurut si tokoh itu umat itu mudah dalam memahami hadis. Kayak misalnya menggunakan bahasa Betawi nih, atau istilah-istilah yang masyarakat itu mudah untuk memahaminya. Nah, maka bisa dikatakan syarahnya itu adalah mengikuti bagaimana gaya yang dibutuhkan saat itu. Gitu, Winda. Berarti untuk mensyarah hadis itu nggak kayak tafsir yang ada syarat-syarat tertentunya itu ya, Bu? Gini, tafsir itu juga kan bagaimana penulisannya itu adalah metodenya, runtutannya, babnya itu juga kan bagaimana si penulisnya menulis, Winda. Kalau misalnya ada pakem-pakemnya, nah itu kesepakatan secara umum sama seperti hadis. Kayak misalnya ketika mensyarah hadis, menjelaskan hukumnya hadis. Jangan mentang-mentang mensyarah kemudian mengganti hukum hadis yang sudah ditetapkan oleh para muhaddis sebelumnya. Nah, itu juga nggak boleh. Gitu. Jadi sekedar memahami fikul hadisnya, sekedar mencari gharibul hadisnya, seperti itu. Winda, Baik, Ibu. Ibu, sebelumnya Winda penasaran, Bu. Kan kalau di tafsir itu kan ada corak tafsir ya, Bu. Nah, di mana corak tafsir tuh bisa beda-beda. Ada yang coraknya lebih ke, oh ini tuh lebih ke mazhab, ada yang lebih ke kalam. Nah, kalau di syarah itu gitu juga nggak sih, Bu? Apa lebih ke global aja? tidak, makanya tadi saya katakan Winda, hadis itu gaya, metode, karakter ya adalah tergantung bagaimana yang mensyarahnya gitu. Termasuk penggunaan bahasa. Kemudian apakah dia memulai babnya itu dari fikihnya dulu atau dari syarahnya dulu. Nah, itu kan tergantung bagaimana sih pensyarahnya, sama seperti tafsir. Nah, corak itu kan bagaimana karakter yang menafsirkannya. Kayak misalnya Pak Quraisy itu mempunyai karakter dalam menafsirkan hadisnya itu seperti apa gitu. Tafsir Al-Misbah dan yang lainnya. Baik, terima kasih, Ibu. Oke, sampai sini ada yang mau tanya. Jadi kalian deket nih kalau misalnya mau ke Kuningan itu ada Masjid Tuba ya, Masjid Guru Mukni, di situ ada madrasah juga, Napak Tilas. Bagaimana Guru Mukni juga disebut sebagai salah satu tokoh ulama besar yang turut ya mengembangkan keilmuan hadis. Pastinya ilmu hadis ini akan terus berkembang dari yang awalnya hanya membaca hadis, memahami dan mengenalkan saja, kemudian berkembang kepada apa? Pemahaman hadis yang lebih luas, sudah mengetahui tingkat karakteristik dari hadisnya itu sendiri. Kemudian ada ilmu tidak hanya ilmu riwayah ya, tidak hanya ilmu periwayatannya saja, tetapi kepada ilmu hadis lain yang lebih luas, termasuk disiplin ilmu hadis yang lainnya. Kalau misalnya sebelumnya itu hanya belajar tentang ilmu riwayah dan diroyah misalnya, dari periwayatan dan dari segi cerita atau narasi. Nah, maka berkembang terus disiplin ilmu hadis itu, sudah mempelajari misalnya tentang hadis palsu, kemudian jarh wa ta'dil dan disiplin ilmu hadis lainnya, sehingga kita dapat menilai sendiri karakteristik dari hadisnya itu sendiri. Apakah hadisnya ini dhaif, apakah hadisnya ini sahih dan sebagainya. Karena apa? Karena sudah ada cara-cara yang dikemukakan oleh para ahli hadis yang semakin mendekati abad itu semakin ada pembaharuan. Jadi tidak hanya tahu masalah hadis doif, hadis sahih saja, tapi kita misalnya ada tahu hadis maudhu, kemudian ada hadis maklub, ada hadis mudroj, itu banyak sekali. Ada hadis yang sad, ya, ada
kemudian ada masalah ada hadis mu'alal. Nah, itu kan sebuah kriteria hadis yang pastinya akan terus berkembang keilmuannya. Gitu. Kemudian kita bisa melihat bagaimana kredibilitas seorang perawi, kenapa dia hadisnya tertolak, kenapa hadisnya itu bisa dalam tingkatan hadis yang hasan. Nah, itu pastinya ada kriteria-kriteria. Nah, keilmuan ilmu hadis demikian berkembang, semakin ke sini semakin mendalam, semakin mendetail. Karena apa? Karena dirasa pemahaman hadis itu yang dasarnya umat sudah mengetahuinya. Jadi orang kalau misalnya kayak misalnya kita berdakwah ke Papua, ya di Papua itu pemahaman ilmu agama masih sangat awam, ya masih sangat awam. Maka apa ilmu-ilmu dasar agama dulu yang kita ajarkan tentang bagaimana rukun iman, bagaimana rukun Islam, apa itu syahadat, bagaimana membunyikan syahadat, artinya apa, ya kan, konsekuensinya seperti apa, itu dasar. Tidak mungkin ketika orang tidak mengetahui dasarnya kita masuk kepada tingkatan selanjutnya. Sama seperti hadis, ya pemahaman dasar hadis itu sudah dikenalkan, sudah semakin baik, maka berkembanglah keilmuannya kepada hal-hal yang lebih mendalam. Itu ya. Ibu berarti kalau perkembangan ilmu hadis itu dilihat juga sesuai dengan masyarakatnya gitu ya, kebutuhan di masyarakatnya itu sendiri gitu ya, Bu. Betul sekali. Kayak misalnya gini, dan gini Salsa, di satu tempat kayak misalnya antara di Darussunnah ya. Di Darussunnah untuk jenjang pertama, kedua, ketiga itu diberitahu pengetahuan dasar hadis ya. Sesudah mendapatkan pengetahuan itu, dia akan dibekali lagi dengan materi-materi kekhususan yang pastinya jauh lebih berat. Nah, itu di Darussunnah yang memang memfokuskan kepada kajian hadis. Ketika beralih tempat, misalnya ke UIN atau ke tempat lain yang tidak memfokuskan diri kepada kajian hadis, tentunya yang dasar bisa menjadi lanjutan bagi tempat yang asing. Gitu. Jadi sesuai dengan tempat dan juga bagaimana makasih. Dan juga bagaimana kondisi masyarakatnya, betul Salsa. Mau kasih. Minumannya mana? Suapin. Dia lagi sakit. Ibu berarti kitab syarah dari Guru Mugni ini dipakainya hanya orang Betawi aja ya, Bu ya? Enggak juga. Kalau misalnya Salsa perlu, itu juga boleh. Jadi siapapun boleh memakai kalau mendapatkan. Saya agak ini ya susah nyari. Sebenarnya banyak sekali. Saya pengen banget teman-teman itu baca kitab-kitab PDF-nya. Ya. Kitab-kitab PDF-nya terus kita baca ya. Tapi sayangnya ya ini saya nggak bisa download ya. Mungkin nanti di akhir ya ketika kita ngumpulin ya. Nanti di dalamnya itu ada contoh-contoh kitab. Kalau nggak harus orang Betawi aja, ya misalnya Salsa sedang mencari literatur yang berkaitan dengan karya-karya Guru Mukni. Kemudian Salsa membacanya dan mempelajarinya dan memakainya. Nah, itu sangat sah sekali boleh. Jadi ini termasuk sebagai kekayaan literatur hadis ya. Jadi banyak sekali karya-karya lokal yang justru juga membantu memahami hadis di kitab-kitab induk, kitab-kitab utama. Kitab-kitab utama, kitab-kitab induk atau kitab primer itulah yang kitab muasal dari si autornya, si penulisnya. Gitu Salsa. Oke, ini Kiai Mukni. Selanjutnya kita ke Kiai Muhajir. Nah, Kiai Muhajir juga sama ya. Beliau adalah ulama hadis dari Jakarta, dari Cakung. Pastinya dalam masa yang tidak jauh berbeda dari Guru Mukni.
Nah, Kiai Muhajir ini yang menjadi ciri khas tadi karena tinggal dan mempelajari dan apa ya namanya mengajar, ya, mengajar di tengah-tengah ibu kota, pastinya lingkungan lingkungan sekitar juga sangat mempengaruhi bagaimana dengan beliau mengajar. Perlu diketahui, guru-guru yang kita pelajari ini ada ya yang profesinya itu tidak hanya sebagai seorang ulama, tapi beliau juga punya sampingan. Misalnya seorang saudagar, kemudian seorang pejabat di pemerintahan. Nah, pastinya apa yang perlu diteladani? Ketika guru-guru ini mempunyai peran besar dalam mengembangkan agama Islam, mereka memakai jabatannya, mereka menggunakan hartanya, lagi-lagi adalah untuk ya membantu agama Allah. Termasuk Kiai Muhajir ini adalah orang yang berpengaruh, yang memiliki pengaruh sangat besar di lingkungannya. Padahal beliau bukan asli orang Betawi seperti Guru Mukni. Ya, beliau ada keturunan Jawa juga. Nah, dari dari Kiai Haji Muhajir ini, di mana dari silsilahnya saja sudah dapat kita ambil kesimpulan tongkat estafet keilmuannya itu turun temurun. Jadi tidak heran ya ketika Kiai Muhajir ini menjadi seorang alim juga, seorang besar. Karena apa? Dari kakeknya, dari buyutnya juga beliau adalah orang yang ternama, khususnya ulama besar yang mengembangkan agama Islam di tanah kelahirannya. Khususnya apa kalau Kiai Muhajir di bidang hadis? Coba tadi siapa pemakalah? Apa yang dikhususkan dari Kiai Muhajir ini dalam bidang hadis? Kalau tadi kan Guru Mukni itu dari kajian fikihnya ya, dari kajian fikihnya yang diambil dari kitab-kitab hadis. Makanya banyak syarah dari Guru Mukni itu yang berasal dari kitab-kitab fikih. Nah, kalau Kiai Muhajir ini apa? Coba tadi siapa yang baca? Fikih juga ya Ibu. Bulughul Maram syarahnya. Syarahnya juga sama ya, nggak beda jauh ya. Jadi gini ya Andita dan teman-teman lain. Kenapa sih kebanyakan dari kitab hadis dimulai juga dari bab fikih, dan banyak juga ulama-ulama yang mensyarah hadis itu kitab fikihnya, bab fikihnya. Kenapa? Kenapa coba? Kalian kalau baca kitab Bukhari, Muslim itu diawali dengan bab fikih. Kitab yang lainnya pun diawali dari bab fikih. Itu kenapa? Gimana Andita tadi? Karena fikih bukan Bu? Gimana? Karena yang dibutuhinnya ya kajian fikihnya. Nah, kalau yang dulu-dulu kan yang dibutuhin tasawuf, sedangkan sekarang fikih. Gitu bener gak? Karena dipakai sehari-hari Ibu. Kemudian apalagi alasan? Karena dipakai sehari-hari hukum fikihnya. Kemudian ya karena pakai sehari-hari. Kemudian apalagi alasannya? Karena adanya beberapa mazhab Ibu. Adanya beberapa madhab. Kemudian alasannya? Karena ya tadi betul ya, selain dari teman-teman yang sudah sebutkan tadi, kebutuhan, selain dari kebutuhan pemahaman, kemudian dipakai sehari-hari, dan ternyata perlu teman-teman ketahui, fikih ini adalah sebagai ilmu yang mengantarkan seseorang itu beribadah kepada Allah diterima syarat syahnya. Ya enggak? Jadi dasar seseorang melakukan ibadah adalah harus dibarengi dengan pemahaman fikihnya. Karena apa? Dari keilmuan fikih inilah yang mengajarkan dan yang mengantarkan ibadah seseorang itu menjadi sempurna.
gitu. Kayak misalnya kita nggak belajar fikih, berarti kita nggak tahu tentang najis, kita tidak tahu tentang bagaimana cara mensucikan. Kemudian kita sekedar sholat, sah nggak sholatnya? Tidak. Karena apa? Karena syarat sah diterimanya sholat itu adalah suci dari najis, suci dari hadas, suci dari kotoran. Nah, sementara kita tidak tahu bagaimana cara membersihkan kotorannya agar ibadah kita sah, diterima. Kurang lebih seperti itu ya. Jadi fikih ini dianggap sebagai pengetahuan dasar yang umat Islam itu wajib mengetahuinya sebagai apa? Syarat atau pengamantar ibadah kita ini menjadi lebih sempurna. Gitu. Kalian tahu bagaimana mandi suci ketika selesai dari haid? Tahu dari mana? Dari pengajaran di bab fikih, ya kan? Bagaimana cara membersihkannya agar ketika kita sudah selesai dari hadas tadi ya, dari haid, kemudian kita bisa kembali lagi sholat dalam keadaan yang suci. Dari mana kita tahu? Yaitu dari pemahaman fikih yang sudah kita pelajari tadi. Ya. Gini ya, saya mau kita tidak ada perkuliahan di bulan Ramadan. Ya, jadi saya mau dengan mata kuliah saya ini tidak ada perkuliahan. Kita ada berapa tema lagi yang belum selesai? 2 lagi ya, kalau nggak salah. Ya, Yunita Purnama, ada berapa tema lagi yang belum dibahas? Ada 2 kalau nggak salah ya. Kiai Ali Mustafa Yakub nggak usah. Ada 3 Bu, sama yang refleksi perkembangan hadis. Oh, sama refleksi. Oke, boleh. Karena saya tidak mau ada, bukannya tidak mau ya, saya berusaha Ramadan itu saya selesai dari ngajar gitu. Jadi kegiatan yang khusus di bulan Ramadan. Jadi karena Ramadannya hari Minggu, saya mau teman-teman ini menyelesaikan perkuliahan di hari Sabtu. Ya, di hari Sabtu boleh Sabtu siang ya. Pastinya nanti akan saya gabung dengan 3 kelas, B, D, dan E ya. Jadi kuliahnya malam pun nggak apa-apa atau hari Jumat malam boleh ya. Jumat malam boleh atau hari Sabtu pagi boleh. Ya, itu pilihannya 2 antara Jumat malam dengan Sabtu pagi. Itu adalah menyelesaikan semua tema yang belum kita bahas. Ya, hari ini 2, temanya berarti 3 di hari Sabtu. Nah, habis itu udah libur, meskipun yang lainnya belum libur, tapi mata kuliah dengan saya itu sudah libur. Ketemu lagi di waktu UAS, yaitu ba'da Idul Fitri. Gitu. Bisa ya? Atau mau di hari Sabtu pagi aja, biar agak longgar. Terkait waktu mungkin nanti kami diskusikan dulu sama teman-teman di grup. Gimana? Di Sabtu pagi, bisa ya? Sabtu pagi. Jadi gini, untuk makalahnya itu tidak harus di PPT, tidak harus dibuat dulu ya, tetapi ada presentasi dari saya. Karena ini kan banyak. Nah, makalahnya itu bisa berangsur. Makalahnya itu bisa kalian setorkan di grup ya. Disetorkan saja, tetapi pembahasannya itu adalah di hari Sabtu tadi, di Sabtu pagi ya, di hari Sabtu pagi itu ada pembahasan, dibagi saja dari ketiga kelas kan ada B, D, dan E. Nah itu satu saja, jadi perwakilan.
kan ada 3 tema ya. Kelas B misalnya tema setelah ini, kelas D tema ini, kelas E misalnya tema terakhir. Nah, itu terserah. Dikomunikasikan saja dengan Kosma. Yang penting hari Sabtu itu presentasi perwakilan. Nah, untuk makalahnya bisa menyusulkan penjelasan dari saya. Itu yang penting selesai di hari Sabtu pagi itu. Ibu punten, untuk dari ibunya itu perkiraan jam berapa, Bu? Jam 9 mungkin ya. Jam 9 atau saya Sabtu sore ada kelas lain mau masuk sih. Mereka juga minta kan Ramadan itu kalau bisa tidak ada kuliah gitu. Jadi Sabtu sore saya sudah ada satu kelas. Kalau mau pilihannya ya bada zuhur. Bada zuhur mau. Ngantuk nggak? Atau Sabtu pagi? Nah tuh Sri Hartini udah nggak bisa tuh bangun kalau bada zuhur. Jam berapa, Kak? Jam Mungkin 9. Didiskusiin lagi Bu di grup kelas. Maksudnya gimana? Diskusi apa lagi? Ini waktunya Ibu. Ya waktunya hari Sabtu aja, hari Sabtu jam 9. Kalau pada zuhur itu kalian berat, nggak bisa ya Sabtu jam 9 itu boleh. Karena Sabtu jam asar jam 4 itu saya ada kelas lagi. Ada kelas satu kelas. Atau kalau mau malam, tapi Sabtu malam kan sudah taraweh kan. Itu. Atau mau Jumat malam. Jumat malam sekitar pada maghrib itu boleh, bisa. Ya, pokoknya pilihannya salsa Jumat malam pada maghrib sekitar jam 7 malam atau Sabtu pagi jam 9 pagi. Nah, pilihannya itu. Tapi ini ke saya salsa sudah harus 3 kelas ya. B, D, dan E. Nah, untuk makalahnya nanti dibagi. Makalahnya kelas ini B, kelas ini D, kelas ini E. Sisanya adalah penjelasan dari saya. Termasuk yang terakhir refleksi tadi. Gimana? Bisa dipahami sampai sini? Jadi makalahnya hanya PPT aja ya Ibu? Iya boleh, makalahnya hanya PPT, tapi nanti sambil dicicil ya. Sambil dicicil biar kalian nggak terlalu berat juga bikin ya. Dicicil, jadi minggunya kalian setorkan atau di waktu perkuliahan kalian setorkan makalah aslinya. Gitu. Nanti untuk waktunya antara Sabtu pagi sama Jumat malam nanti didiskusiin dulu Ibu. Nanti mungkin pas habis zuhur dikirim di grup SHI. Iya. Tapi sudah berkoordinasi. Habis ini kan saya ngajar kelas B dan D ya. Karena kemarin kelas B itu ada kesalahan makalah. Jadi saya minta diulang lagi di siang ini. Gitu. Jadi nanti saya juga infokan ke mereka, tinggal Kosmanya nanti berkoordinasi.